Semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung price earning ratio atau PE ratio daripada suatu indeks dengan studi kasus Sri Kahati sama IDX 30. Nah, price earning ratio atau PER adalah suatu indikator valuasi saham yang dihitung dengan cara membagi harga dengan laba per saham. Datanya ada di RTI sama IDX Mobile. IDX Mobile itu semacam RTI tapi buatan bursa. Sekarang sih fiturnya 11-12 lah, tapi kedepannya saya kebaca kayaknya bisa masuk data obligasi dan data reksadana juga, tapi nggak tahu kapan gitu ya. Jadi saran saya sih Bapak Ibu bisa coba download website IDX Mobile. Nah, kalau cara bacanya, semakin tinggi PE ratio, maka suatu saham dianggap semakin mahal. Nah, untuk investor atau fund manager dengan pendekatan value, itu cenderung akan menghindari saham-saham dengan PE ratio yang tinggi. Sebaliknya, kalau misalkan PE ratio-nya murah, maka manajer investasi cenderung akan menyukainya, atau investor yang berbasis value akan menyukai. Ya. Nah, kalau kita bisa menghitung PE ratio daripada suatu saham, pertanyaannya bagaimana kalau kita mau menghitung PE ratio daripada suatu indeks? Karena kadang-kadang investor itu berinvestasi di reksadana indeks gitu, ya. Jadi kumpulan daripada saham, bukan saham. Nah, informasi PE ratio bisa diakses di IDX Mobile ya. Nah, saya kasih contoh. Ini ada dua aplikasi. Sebetulnya kalau Bapak Ibu punya MacBook, bukan semua sih, mayoritas aplikasi keuangan yang bisa di-download di handphone juga bisa muncul di MacBook gitu. Jadi ini contoh yang hijau ini yang RTI, yang merah ini IDX Mobile. Nah, saya kasih contoh ya, saham auto. Di sini, kalau kita ke bagian key statistik, nah kita geser ke bawah sedikit. PE ratio daripada auto di harga 2570 di bagian valuations, ya itu adalah 7,08 kali. Ya, di harga 2570. Nah, kalau kita lihat di aplikasi IDX Mobile, auto, key statistik juga. Nah, kita cari ke bagian valuations. Nah, ini 6,94. Ini 7,08. Oke, kalau di penjelasan Instagram saya jelaskan perbedaan ini disebabkan karena RTI menggunakan pendekatan annualize, sementara kalau IDX Mobile menggunakan pendekatan trailing. Saya koreksi, ya. Dua-duanya menggunakan pendekatan annualize, cuma selisih di pembulatan saja. Ya. Di mana pembulatannya? Jadi kalau kita lihat EPS yang dipakai price dibagi earnings ya. Earnings-nya itu bukan earnings Q1, Q2, Q3 atau Q4. Earnings-nya adalah earnings yang disetahunkan, full year seperti itu. Nah, kalau misalnya 1 tahun belum full year bagaimana? Nah, caranya adalah dijumlahkan dan disetahunkan. Nah, cara hitungnya sederhananya seperti ini. Kalkulator. Ya. Ini 90 tambah 76 tambah 106 272, ini kan 9 bulan. Maka dibagi 9 dikali 12. Dapatlah 362,66. Dibulatkan 363. Ya. Kalau kita lihat yang ada di sini, 362,87. Kemungkinan EPS yang dipakai di perhitungan IDX Mobile itu dia tidak pembulatan miliar. Artinya mungkin dia bukan 90, tapi 90,76, 106. Nah, perbedaan itu menyebabkan yang satu dapatnya 363, satu lagi dapatnya 362,87. Ya. Tapi nanti satu sumber yang benar, yang menurut saya paling benar itulah menggunakan trailing.
Ya, kalau trailing itu dengan menggunakan contoh kasus yang ini adalah kalau saya mau tahu ya, saya di kuartal 3 ini maka 106 tambah 76 tambah 90. Nah, ini kan 9 kuartal. Kita tambahkan lagi yang kuartal 4 tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau trailing seperti ini, dia jumlahkan 4 kuartal terakhir, tambah 103. Nah, sehingga PE ratio yang lebih tepat itu adalah menggunakan EPS 375, bukan 363, bukan juga 362. Nah, itu baru menggunakan trailing. Saya kira angka yang ada di IDX Mobile sudah trailing, ternyata enggak. Yang trailing itu di websitenya IDX. Justru angka yang kita pakai di website IDX. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kenapa angkanya bisa 300 langsung, sementara ini baru 90? Karena dia gampang, 90 kan 3 bulan. Dibagi 3 kan 30. Dikali 12, 360. Nah, jadi yang bursa punya juga sama. Dia langsung main hajar 90 kali dibagi 4 kali 12. Kalau yang 6 bulan, ini dijumlahkan, 2 di ini, 90 sama 76, dibagi 6 dikali 12. Dapatlah sekitar 332. Hanya ATI sama IDX Mobile yang pakai cara begitu. Kalau lihat di Bloomberg, enggak, dia pakai cara trailing. Nah ini perbedaan. Tapi oke lah. Ya 15, berapa tadi PI-nya? 15, 6,94 dengan 7,08, ya nggak beda jauh kok. Kalau 13, 110, nah itu masalah. Tapi kalau misalnya 7,08 dengan 6,94, menurut saya itu bukan suatu maksudnya bukan suatu angka yang nilainya besar gitu ya. Ya konsisten aja, terserah mau pakai yang mana gitu. Nah, kita kembali ke materi. Nah, kalau sekarang misalnya saya mau hitung Serika Hati, apakah bisa Pak? Saya satu-satu saya cari angkanya, kemudian saya hitung. Bisa. Masalahnya Serika Hati 25 saham, harus dikumpulin 25 kali. Harganya berubah, itunya berubah, PER-nya berubah. Laporan keuangan Q4 keluar, EPS-nya berubah, PER-nya berubah lagi. Jadi kalau mau menghitung ini, kemampuan Excel tarik datanya mesti bagus. Memang sih kalau mau di pasar modal, kalau di analis atau di fund manager ya, paling tidak di analis lah. Itu kemampuan untuk menarik data, Excel-nya memang mesti canggih gitu. Nah, ada satu cara mudah juga yang sebenarnya membantu kita untuk menghitung PER daripada suatu indeks. Caranya Bapak Ibu bisa ke website Bursa Efek Indonesia, Anda ke data pasar, ke laporan statistik, digital statistik. Ya, digital statistik ini baru sih, kalau nggak salah baru sekitar akhir tahun lalu baru saya perhatikan ada, cuma saya nggak gitu lihat, baru belakangan saya telusurin, oh ternyata lengkap sekali gitu. Nah, di sini Anda cari bagian ini financial report and ratio of listed company. Ya, klik financial ratio, oke, klik bisa download kalau nggak salah, diunduh Excel, oke, keluarlah file Excel-nya. Nah, ini sudah semua ya, semua yang listed di bursa, 800 perusahaan, 808 sudah ada di sini. Bahkan sudah enak dia bagi energi, sub-industrinya apa, code-nya apa, stock name-nya apa, syariah atau bukan, financial statement date artinya laporan keuangan yang dipakai itu yang September gitu ya. Ada juga yang masih 2021, berarti kan ini sudah nggak valid gitu. Ada juga yang masih bulan 6, berarti dia sudah terlambat gitu. Nah, fiscal year ini untuk fiscal year artinya tahun berakhirnya laporan keuangan. Rata-rata Indonesia itu bulan Desember, tapi ada beberapa perusahaan tuh menggunakan Juni sebagai closing-nya. Ya, biasanya yang dari luar negeri seperti itu.
Kemudian ini pendapat daripada auditor, ya, wajar tanpa pengecualian, wajar apa gitu-gitu. Nah, ini ada keterangannya. Nah, informasi yang kita butuhkan itu ada di sini, trailing. Ya. Nah, trailing di sini, ini ada EPS-nya, book value-nya, PE ratio-nya. Nah, kalau tadi kita auto kan, kita coba cari saham auto ya. Auto, saya lock screen-nya dulu. Brace panel, auto. Brace panel, auto, Control F, auto. Oh, ini dia. Saya kasih warnanya biar lihatnya gampang. Auto. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat PE ratio-nya 6,3. Kalau kita lihat di IDX Mobile sama RTI kan 7 ya, 6,9 sama 7,0. Ini 6,3. Justru angka ini yang menurut saya benar. Kenapa? Karena dia menggunakan EPS yang benar-benar dihitung 4 kuartal ke belakang. Di sini kan 374,83. Nah, kalau kita lihat lagi Excel ini, auto ya. Nah, ini kan 374,83. Ini kalau kita hitung dengan kalkulator, kenapa ini? Kok nggak mau diklik ya? Oh iya, sudah ada kalkulator. 103 tambah 90 tambah 76 tambah 106. Nah, 375 kan? 375, sementara angka yang ada di sini adalah 374. Nah, jadi justru cara yang benar untuk menghitung PE ratio itu adalah dengan menggunakan trailing. Bukan benar sih. Lebih tepatnya tidak ada kesalahan prediktif. Kalau kamu pakai angka 1 kuartal disetahunkan, pas 47 dengan pas begini, itu akan terjadi lonjakan. Bisa tinggi sekali, bisa rendah sekali. Sehingga kalau kita menggunakan PE itu sebagai dasar perhitungan PE ratio, ya angkanya bisa tiba-tiba loncat tinggi, bisa turun dalam. Apalagi kalau untuk emiten yang laporan keuangannya mungkin tidak konsisten tiap bulan cetak laba. Atau dia di Q1 rugi. Nah, itu sudah kacau hitungannya. Ya. Jadi yang fair itu adalah harus menggunakan atau yang tidak ada unsur kesalahan prediksinya harus menggunakan 4 kuartal ke belakang. Oke, kita balik lagi ke perhitungan PE ratio index. Nah, kalau kita sudah dapat file ini, yang kita butuhkan sebetulnya cuman nama sahamnya sama PE ratio-nya. Karena ini info ada banyak, saya pertama merge ini saya bikin dulu karena kalau di copy susah. Saya ambil kode saham sama ini, copy. Oh ya, ada file yang merge ya. Saya unmerge dulu. Ini, copy. Saya taruh di sini. Nah, dapatlah ini bulan berapa ya ini? Ini kalau kita ke websitenya IDX, oh ini bulan Desember. Jadi ya memang datanya cuma bisa per akhir bulan sih. Jadi ini PE ratio Desember 2023. Nah, sekarang saya mau menghitung PE ratio daripada indeks Sri Kahati dan LQ4 dan IDX 30. Berarti saya harus tahu nih anggota Sri Kahati siapa, IDX 30 siapa. Nggak cuma anggotanya, juga masih tahu bobotnya. Nah, caranya gimana?
saya ke website IDX lagi, ke data pasar, ke indeks saham. Oke. Nah, cari IDX 30. 2024 belum ada, 2023 sudah ada. Yang terbaru ya ini. Nah, saya klik download. Ini memang prosesnya seperti ini ya, Bapak Ibu ikutin saya aja. Buka. Nah, ini ada namanya IDX 30 di sini. Oke, dapat. Ini IDX 30. Nah, yang saya butuhkan Bapak Ibu adalah kode. Ini pertama merge-nya saya hilangkan dulu. Oke, yang saya butuhkan kode sahamnya sama hasil evaluasi ini plus bobot. Oke, saya butuh 3 baris ini ya. Copy, paste. Nah, ini adalah IDX 30. Saya lakukan hal yang sama untuk Sri Kahati. Sri Kahati, berarti saya ke website IDX lagi. Di sini, saya cari Sri Kahati. Oke, saya download. Kemudian saya di sini Sri Kahati. Nah, ini ya, Sri Kahati. Nah, saya lakukan hal yang sama dengan tadi. Merge-nya saya hilangkan dulu. Kemudian saya ambil kode, ambil hasil evaluasi, sama bobot. Oke. Nah, saya taruh lagi di sini. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya IDX 30 sama Sri Kahati. Anggotanya, bobotnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bobot ini bisa dipakai? Menurut saya tidak. Bukan tidak, kurang tepat. Kenapa? Karena bobot ini adalah berlaku pada tanggal indeks tersebut ditetapkan pertama kali. Jadi kalau misalnya kayak tadi, Sri Kahati, IDX 30, ditetapkan 1 November. Ini adalah bobot, saya pernah nanya orang bursa sih, dia kan lampirkannya 25 Oktober. Berarti kalau nggak salah 24 Oktober. Atau 1 hari kerja sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah bobot di tanggal 1 hari kerja sebelum ini. Kemungkinan ya. Nah, kalau setelah tanggal ini, bobotnya sudah bisa naik turun, tergantung harga. Sama juga dengan Sri Kahati. Nah, kalau kita mau bobotnya yang dinamis, yang ngikutin harga terbaru, maka kita perlu pakai menggunakan bobot ini, menggunakan market caps ini. Ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita harus dapatkan harga sahamnya dulu. Nah, kalau harga sahamnya, pertama kita tentukan tanggal. Misalnya hari ini saya buat tanggal 15 Januari 2024. Jadi bobot ini saya nggak pakai ya. Saya set lagi. Nah, ini harus pakai Microsoft Office 365. Kalau Anda nggak bisa, Anda cari harganya, Anda masukin 1 hari gitu ya. Stock price, stock history. Ini banyak sekali kegunaannya ya. Anda bisa coba-coba. Start date-nya ini. Karena saya cuma butuh 1 tanggal, saya nggak perlu end date. Intervalnya daily. No header. Saya butuh close price. Udah tutup. Nah, jadi di tanggal 15 Januari, harga saham Adaro itu 2150. Stock history,
kode sahamnya ada row, start date-nya adalah yang di atas, end date-nya saya skip karena saya nggak perlu, intervalnya ini, nanti Bapak Ibu klik aja lah. Tapi ini harus Office 365 ya. Atau Anda bisa coba bikin akun di Hotmail, terus buka juga, dia ada testernya juga sih. Nah, ini kemudian date-nya saya F4 kan, atau Command T kalau di MacBook. Nah, oke. Nah, ini adalah harga saham pada tanggal itu. Ya. Nah, kalau ini dia value, kemungkinan kode sahamnya ada yang double atau apa. Anda bisa coba XIDX. Titik. Oh, kenapa ya saham Arto tanggal tersebut nggak ada harga ya? ESA, Inco, INDF. Kalau INDF, XIDX, XIDX titik 2. Oh ya, kalau misalnya dia value seperti itu, coba titik 2. Ya, ini juga coba XIDX titik 2. Inco XIDX titik 2. Nah, biasanya kalau seperti itu dia kebetulan ada kode saham yang sama di negara lain dengan menambahkan XIDX, oh dia tahu ini Indonesia gitu. Nah, ini tadi Arto juga keluarkan. Jadi kalau tadi depannya nggak ada XIDX, kemungkinan ada Arto di Indonesia, ada saham Arto, entah di Singapura, di Thailand, di Malaysia, atau di Amerika, ada juga yang kode sahamnya Arto. Makanya harganya nggak keluar. Nah, kalau kita kalikan antara ini dengan hasil evaluasi, ini dapatlah market cap versi free float. Oke, kita jumlahkan. Jadi ini adalah perkalian antara ini sama ini. Kalau harga sekali lagi ya, stock history, kode sahamnya ini, start date-nya di atas, end date-nya saya skip, interval yang pertama 0, headers-nya 0, properties-nya 1. Kalau pas diklik nanti kelihatan, oh ya, daily atau apa. Nah, kemudian saya tambahkan satu baris lagi. Bobot 15 Januari 2023, 2024, itu adalah ini dibagi ini, F4. Oke. Ya. Jadi ini adalah market caps-nya dibagi. Agak beda ya, kalau di sini kan 15%. Jadi pada saat ditetapkan pertama kali 15. Tapi ketika harganya sudah 9725 menjadi 15,18%. Ya. BRI 15. Pada saat harganya 5825 jadi 16%. Nah, hasil evaluasi ini kenapa setiap 3 bulan sekali ada? Jadi mayor, minor, minor. Karena kalau sahamnya pas di atas seperti ini, ininya akan dilakukan penyesuaian sedemikian rupa sehingga maksimalnya cuma 15. Nah, dan kalau dia sudah 15, nanti bobotnya turun ke yang lainnya. Nah, itu mekanismenya dari bursa. Nah, selanjutnya kita kalikan, ini saya tambahin lagi, PE ratio ya, trailing PE ratio. Nah, di sini saya menggunakan VLOOKUP. Coba kecilkan lagi ya. Oke. Di sini trailing PE ratio sama dengan VLOOKUP. Ya, ada row. Nah, kemudian di sini
saya blok dua ini A dan B. Jadi saya cari yang ada row dari dua ini, yang kalau ketemu ada row ambil kolom keduanya, artinya yang PE ratio ini, koma false, harus sama persis. Nah, kalau ini kan tadi satuannya ini ya. Oke. Nah, kalau ini tadi karena ini ada XIDX-nya, dia nggak nemu gitu. Nah, XIDX-nya mesti dihapus gitu. Tapi kalau dihapus, ininya hilang. Nah, kalau saya dari XIDX-nya saya hapus, ininya ketemu, ininya hilang. Jadi caranya bagaimana? Ya kita mungkin cari manual. Apa boleh buat ya? Jadi ini di short aja pakai cara manual. Data filter short. Arto kan dia abjad ya, lebih gampang carinya. Arto ini 1567,2 ini copy aja di sini. Nah kemudian ESA ya, ESA. Berarti ESA. ESSA ini dia 12,64, taruh di sini. INCO sama INDF, HI, INCO, INDF kebetulan berurutan. 10 sama 6,4. Kemudian tower. Wah, agak bawah nih. T. Tower, OPQRSTU, tower. 15,26. Oke. Nah, kalau mau tahu PE ratio daripada indeks IDX 30, ya kita kalikan bobot dengan trailing ini. Karena kan kalau bobot ini kalau kita jumlahkan kan 100%. Nah, 100%. Nah, jadi ini kali ini, tambah ini, kali ini, tambah ini, kali ini. Nah, kalau mau gampang, cepat, sum produk. Ini, baris pertama. Kemudian ini, sebentar, saya ulang lagi ya. Sama dengan sum produk ini. Kemudian ini. Boleh lah. Nah, dapatlah PE ratio daripada IDX 30 pada tanggal 15 Januari 2024 sebesar 28,75. Ya. Jadi 28,75. Ini adalah PE ratio daripada ini. Lumayan tinggi ya, ya karena ada yang 1.500 ini. Jadi punya Arto ini somehow bikin indeksnya jadi jauh lebih tinggi gitu. Nah, kemudian ada juga yang negatif, tapi bobotnya cuma 0,5%. Nah, jumlah dari akumulasi di atas 28,75. Nah, coba kita ulangi step yang sama di Sri Kahati. Ya. Pertama, kita 15 Januari dulu. Sama dengan stock history. Stoknya apa? Start date-nya di F4 kan, karena semuanya yang ini 15 Januari. End date-nya tidak ada, saya koma. Harga sahamnya harian, tidak perlu headers. Kalau bikin satu nanti ada headersnya jadi kacau malah. Kemudian saya ambil close date. Kalau Anda mau koma bisa munculkan open, high, low, close. Tapi kalau enggak tutup ya sama. Nah, copy ke bawah. Nah kayak tadi. Oh berarti Ali ada yang somehow kodenya sama.
XI DX titik 2. Dharma XI DX titik 2. Inco XI DX titik 2. Indofood juga sama. X titik 2. Silo XI DX titik 2. Wika XI DX titik 2. Nah, kalau Wika ini kayaknya bukan karena nggak ada harganya, tapi kan kalau nggak salah sahamnya kena suspend ya. Coba kita lihat ya. Wika, 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 Wika. Ya, sahamnya kena suspend, makanya nggak ada harganya. Nah, kalau mau kita bisa masukin 240 sesuai harga yang terakhir gitu. Nah, kita ke Excel lagi tadi. Mana Excelnya? Oh, ini dia. 240. Oke. Auto. Auto ini kenapa? Perlu ada XIDX juga ya. XIDX. Oh ya. Nah, oke. Baru market caps adalah ini dikalikan ini. Kemudian copy ke bawah, dijumlahkan. Oke. Bobot 15 Januari 24. Ini dibagi ini F4. Oke. Nah, kemudian setelah bobot baru PI, trailing PI. Trailing PI. Ini sekali lagi ini per Desember ya. Ini kan PI ratio-nya PI ratio Desember. Sebenarnya yang tepat itu sih 31, bukan 15 Januari sih. Harusnya ini menggunakan 30 Desember 2023. Oh, libur ya kemarin. Berarti 29 Desember 2023. Oh ya. Soalnya ini PI ratio ini kan PI ratio per akhir Desember. Jadi harusnya harganya juga per akhir Desember. Kalau kita mau pakai harga 15 Januari, secara matematis bisa, tapi secara konsep kayaknya kurang tepat. Jadi maaf ya, saya koreksi. Jadi 29 Desember 23. Sama juga. 29 Desember 23. Nah, jadi ini harusnya juga sama. Bobot 29 Desember 23. Oke. Nah, trailing PE ratio kayak tadi, VLOOKUP. Ambil dari sini, yang 2 box. Ya. Jadi L2 ini adalah ini kodenya. Table array-nya itu adalah A dan B. Ambil kolom nomor 2, false harus sama persis. Ya. Nah, kemudian yang ada XIDX-nya, ya mau nggak mau mesti manual. Gitu. Ali 10,31. Kemudian auto. Auto, auto 6,3. Kemudian Dharma, DRMA, Dharma. Ini dia 10,07. ICB, Inco sama INDF kita bisa pinjam yang ini karena sama ya.
kemudian silo, 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 25,3. Ya. Nah, jadi sudah dapat bobot, dapat ini, kita bisa pakai rumus tadi, sum produk. Sum produk artinya bobot kali PI ditambah bobot kali PI tambah bobot kali PI gitu. Produk itu A kali B gitu. A kali B, A kali B. Nah, kalau di sum berarti A ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini dan seterusnya. Nah, didapatlah PI ratio Sri Kahati 13,78. Nah, jadi per akhir Desember, sekali lagi ya, maaf ya, ini nggak bisa pakai 15 Januari ya, karena ini kan trailing PI-nya akhir Desember. Jadi ya harganya harus harga akhir Desember. Bobotnya masih akhir Desember juga gitu. Ya, jadi 13,78. Jadi pada akhir Desember 2023, IDX 30 itu PI-nya 28,3 kali. Sri Kahati PI-nya 13,78. Kalau menggunakan prinsip makin tinggi makin mahal, makin rendah makin murah, berarti Sri Kahati lebih murah daripada IDX 30. Nah, kalau Anda investor yang menggunakan pendekatan value, maka akan cenderung lebih memilih reksadana indeks Sri Kahati dibandingkan reksadana IDX 30. Kenapa? Karena valuasi di dalam IDX 30 lebih mahal dibandingkan Sri Kahati. Nah, kira-kira seperti ini cara hitungnya. File Excel-nya saya tidak bagikan. Bapak Ibu kalau mau coba hitung sendiri, videonya tontonnya dari awal sampai akhir, langkah-langkahnya sudah saya tunjukkan. Nah, kemudian kalau misalkan Pak, boleh nggak Pak saya ganti ini jadi tadi 15 Januari 2024. Ya, silakan aja sih. Bobotnya akan berubah sendiri ya. 15 Januari 2024. Nah, tapi yang Anda ganti itu hanya bobotnya, bukan PE ratio-nya. Ya. Ini masih menggunakan PE ratio di akhir Desember. Jadi kalau mau dapat gambaran yang lebih tepat, PE ratio ini juga harus yang menghitung yang di 15 Januari 2024. Nah, sayang sekali di websitenya Bursa Efek Indonesia, yang bagian tadi data pasar, digital statistik, kemudian ratio, ini belum menyediakan harian. Jadi dia adanya akhir bulan. Sehingga analisis yang saya sebutkan tadi lebih cocok digunakan untuk menghitung per akhir bulan. Kalau kalian mau menghitung harian, ya somehow harus punya cara atau sistem atau data yang bisa mendapatkan PE ratio harian seperti itu. Ya, karena PE ratio yang ditampilkan di sini adalah PE ratio akhir bulan, artinya harganya juga menggunakan harga pada akhir bulan. Kalau kamu ganti tanggalnya 15 Januari, bobotnya aja yang berubah, harganya tidak. Ini harus dihitung ulang lagi. Nah, kira-kira seperti ini cara untuk menghitung PE ratio daripada suatu indeks. Ya, mungkin rasanya sudah pusing karena langkah-langkahnya banyak, tapi ya pekerjaan MI ya seperti itu. Harus membuat sistem untuk memantau ini secara harian, sehingga dimungkinkan bagi kami untuk melakukan pemantauan secara harian. Ya, kalau misalkan Anda punya dana lebih yang banyak, juga bisa langganan Bloomberg, langganan Infovesta. Infovesta nggak tahu ada apa enggak ya. Langganan Bloomberg, langganan Reuters atau semacamnya, yang setahu saya sekarang nilai per bulan sih sudah di atas 5 juta. Bahkan untuk Bloomberg mungkin bisa 20-30 juta sebulan. Jadi memang kurang lebih seperti ini cara untuk melakukan perhitungan pada indeks. Sekali lagi, angka dan saham-saham yang disebutkan dalam kolom-kolom ini bukanlah rekomendasi jual, beli, atau tahan. Demikian saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.